Perkenalkan, nama saya Wawan dari Dusun Butuh, Kelurahan Temanggung, Kecamatan Kalianggrek, Kabupaten Magelang. Mata pencarian pokok saya sebagai petani, tapi untuk sampingan saya apa aja tetap saya kerjakan. Untuk aktivitas warga, sini 90% kan petani. Untuk yang 10%-nya ada yang ikut serta di wisata, start jam 7, setengah 8 gitu. Biasanya tergantung lah untuk kebiasaan, kalau yang lebih tua itu biasanya berangkat lebih pagi. Petani utun itu biasanya berangkat jam 7, pulang jam 12. Tapi kan anak muda itu biasanya jam 7 lah, nggak mesti ke ladang. Ke ladangnya hanya untuk kontrol atau mungkin nyemprot beberapa kali. Saya sebagai petani udah lebih dari 20 tahun. Saya dari muda sebelum saya nikah itu udah jadi petani itu sekitar 1-2 tahun, terus nikah, terus selanjutnya dari petani. Aktivitas sehari-hari saya nyemprot, nyangkul, ya berbagai macam lah, pokoknya kegiatan di sawah. Saya nanam kentang, daun bawang, terus kubis, brokoli, kul, wortel, dan sebagainya. Yang pastinya di lereng gunung itu lebih enak, cuman nanamnya untuk sayuran hortikultura. Kalau kan di lereng gunung kan nggak bisa nanam tanaman pokok seperti padi, itu kan nggak bisa. Kalau untuk musim sekarang itu kan seharusnya kan musim kemarau. Itu kebanyakan orang namanya kentang. Tapi sekarang kemarau basah ya banyak juga yang nanam selain kentang, ada daun bawang, ada ikan kubis, ada kol, ada wortel, itu macam-macam. Untuk siklus penanamannya itu kita main rotasinya, seumpama sekarang tanam kentang, terus nanti kentang panen kita tanam daun bawang. Setelah daun bawang mungkin kentang lagi atau kol gitu tadi. Untuk menyetabilkan tanah, supaya tanahnya itu lebih subur kalau kita tanamnya pakai mode rotasi kayak gitu. Petani kan panen paling cepat 3 bulan sekali. Tapi untuk putarannya kan kita petani nggak cuma 1-2 lahan. Kita ada yang sampai 10 lahan. Kalau sampai 10 lahan ya kisaran 1 minggu 10 hari kita panen. Terus untuk mendistribusikannya, kalau untuk panen banyak itu di pengepul lokal sini aja. Kalau untuk distribusi panen itu biasanya sampai Jakarta, Jawa Timur, bahkan sampai luar Jawa. Cuman yang membawa itu udah pengepul, bukan dari petani langsung, bukan. Lahan yang saya garap itu sekitar 11 tempat ya. 11 tempat untuk luasannya sekitar 2 hektar. Itu saya mempekerjakan orang sekitar 6-7 orang setiap harinya. Jarak rumah sampai lahan terjauh itu saya 1 kilo. Untuk mengangkut hasil panen itu biasanya kita pakai motor, ojek itu loh, ojek sayur sinilah.
berkesan ya macam-macam Mas. Ada yang berkesan senang, ada yang susah. Kalau pas senangnya kita panen banyak, harga jual mahal, itu kesannya menyenangkan. Tapi kalau pas hasil panen kurang bagus, harga murah, itu yang kurang berkenan, banyak susahnya. Kita untuk membawa berbagai macam pupuk, bibit, apa kan kita tetap harus biaya. Apalagi di cuaca ekstrim. Di cuaca ekstrim itu biasanya kita gagal panen. Untuk pengalaman kerugian itu selama 20 tahun ya udah sering. Untuk petani seperti saya itu kerugian bisa mencapai ratusan juta. Kalau pas cuaca buruk terus gagal panen itu bisa mencapai ratusan juta. Karena modalnya udah banyak. Kalau untuk mensiasati untuk gagal panen biasanya kita lihat cuaca atau musim tanamnya itu bulan apa, itu harus kita perhatikan benar-benar. Kata nenek moyang dulu itu sebagai petani kita harus itu perhatikan musim-musim tanam yang bagus gitu. Wisata terkenal itu kan baru beberapa tahun ini. Kalau dulunya kita terkenal, Dusun Butuh itu terkenal sebagai petani bawang putih. Indonesia udah tahu lah, makanya Butuh itu bukan desa tertinggal, bukan swadaya. Tapi sekarang udah nggak seperti dulu lagi. Sekarang yang diutamakan malah wisata. Bawang putih masih ada, cuman yang tanam 1-2 orang. Nggak banyak seperti dulu. Nggak semua orang tanam. Kalau dulu kan semua orang tanam. Terus Dusun Butuh itu yang sekarang jadi wisata untuk bangunan apa, bermacam-macam. Yang buat wisata sekarang kan itu hasil dari dulunya bertani bawang putih. Sebenarnya untuk menguntungkan atau enggaknya itu tergantung kita. Karena sebagai petani kita tergantung cara kita milih musim tanamnya, terus yang mau ditanam apa, itu harus perhatikan benar-benar. Soalnya sebagai petani juga nggak gampang. Udah kita modal banyak, kalau pas rugi kita nggak pulang apa-apa, ibaratnya bangkrut kayak gitu. Untuk perbandingan panen hasil dari kita modal itu seumpama modal kentang itu diuangkan aja ya, seumpama modal 5 juta gitu, kita hasil kalau maksimal itu bisa mencapai 20 juta. Seumpama kita modal 100 juta, kalau maksimal bisa mencapai 500 juta. Begitu juga dengan daun bawang kayak gitu, sama. Kalau untuk regenerasi harus, untuk anak saya aja sekarang masih sekolah tapi harus jadi petani. Kita sebagai petani udah turun-temurun dari nenek moyang kita kan. Terus satu lagi kendala kita untuk yang petani seumuran saya kan biasanya nggak berijazah, jadi kan mau nggak mau harus bertani. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi itu sebagai petani itu bukan hanya profesi, tapi saya hobi. Saya hobi sebagai petani. Makanya untuk anak muda sekarang itu kalau bisa bertani. Karena apa? Sarjana-sarjana sekarang itu yang mau jadi petani itu susah. Tapi petani menciptakan sarjana itu banyak. Pertanian Indonesia itu kalau bisa itu lebih didukung sama pemerintah ya. Kita mungkin disubsidi untuk pupuk aja, kalau bisa itu subsidi panen gitu loh. Jadi harga bisa stabil, petani bisa makmur. Yang diharapkan saya sebagai petani. Pesan-pesan saya untuk anak muda yang sekarang masih malu mungkin untuk bertani, saya harap kedepannya nggak malu lagi untuk jadi petani. Karena petani itu yang pasti menjanjikan lah. Yang penting kita benar-benar suka, terus hobi. Karena apapun pekerjaan kita, kalau kita senang dulu, insya Allah itu bisa manfaat, terus benar-benar menghasilkan. Ya pokoknya semangat terus sebagai petani.